Wabarakatuh. Saya Feni Nur Indasari, Prodi HTN Kelompok 1 2019 akan mereview materi mengenai kekuasaan politik. Berbicara tentang kekuasaan politik terdiri dari dua kata, ada kekuasaan dan juga ada politik. Hal yang sangat mendasar yang harus kita ketahui dari kekuasaan itu adalah konsepnya, ada pengaruh, paksaan, dan juga tekanan. Kekuasaan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana kekuasaan ini bersifat universal yang dapat kita temui di mana saja, baik dalam lingkup negara, masyarakat, maupun di media massa ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan yang disandarkan dengan politik itu memiliki definisi kemampuan menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat pelaksana keputusan politik untuk mencapai kepentingan diri sendiri, kelompok, pemerintah, dan juga negara. Ya, di mana keputusan politik ini mencangkup dua macam, ada yang hanya menguntungkan segelintir masyarakat dan ada juga kebijakan politik yang menguntungkan seluruh masyarakat. Namun, sebagaimanapun tingginya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, orang tersebut masih membutuhkan bantuan orang lain karena memang sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Adapun mengenai dimensi-dimensi kekuasaan atau ukuran dari kekuasaan itu ada 6. Yang pertama itu ada kekuasaan potensial dan juga aktual. Kekuasaan potensial itu di mana seseorang dipandang memiliki kekuasaan potensial apabila orang tersebut memiliki sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber seperti apa? Seperti orang memiliki kekayaan, banyak tanah, senjata, pengetahuan, status sosial yang tinggi hingga jabatan. Apabila seseorang memiliki apa yang tadi saya telah sebutkan, maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki kekuasaan potensial. Ya. Kekuasaan aktual yaitu di mana seseorang akan dipandang memilikinya apabila telah menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang telah tadi saya sebutkan dalam mempengaruhi keputusan politik untuk mencapai tujuannya. Misalnya saya berikan contoh, mahasiswa. Mahasiswa itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan potensial. Mengapa demikian? Karena dididik mulai dari kecil hingga besar itu di universitas yang namanya pengetahuan, sehingga mahasiswa itu memiliki pengetahuan. Itulah kekuasaan potensial. Namun, jika mahasiswa ini ingin dikatakan memiliki kekuasaan aktual, maka mahasiswa ini melakukan yang namanya demo massa mengenai keputusan politik yang dianggap tidak relevansi diterapkan di dalam masyarakat. Ya, setelah melakukan demo, akhirnya para pembuat keputusan politik ini mereview atau memperbaiki kebijakan politik yang akan diterapkan di dalam masyarakat karena mengingat mahasiswa ini merupakan perwakilan suara dari masyarakat. Ya, setelah adanya perbaikan mengenai keputusan politik oleh pembuat keputusan, itu merupakan tujuan dari mahasiswa dan juga rakyat, hingga akhirnya mahasiswa itu dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kekuasaan aktual. Adapun dimensi yang kedua yaitu kekuasaan dari segi aspek paksaan dan juga konsensus, di mana dari segi aspek paksaan itu di mana elit politik dipandang sebagai pertentangan dan juga memiliki banyak konflik, di mana tujuannya itu hanya mencakup segelintir masyarakat tidak secara keseluruhan. Sedangkan aspek konsensus itu di mana elit politik dipandang sebagai orang yang tengah menggunakan sumber-sumber kekuasaannya untuk mencapai tujuan masyarakat secara umumnya. Dan ada pun faktor yang sangat membedakan antara kekuasaan dari segi aspek paksaan dan juga konsensus itu ada ketaatan dan juga sarana yang digunakan. Faktor pertama yaitu ketaatan, di mana dari segi aspek paksaan itu masyarakat tunduk terhadap keputusan pemerintah itu atau politik itu karena adanya rasa takut, sedangkan dari aspek konsensus itu masyarakat tunduk terhadap keputusan politik karena adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keputusan politik tersebut. Faktor kedua itu sarana yang digunakan, di mana sarana yang digunakan para pembuat keputusan politik dalam menerapkannya itu dari segi aspek paksaan ada 3. Yang pertama itu sarana paksaan fisik, seperti halnya senjata yang dipegang oleh pihak militer dan kepolisian. Sarana ekonomi, di mana masyarakat kehilangan pekerjaan dan pencabutan izin usaha. Sarana yang ketiga itu sarana psikologi, di mana masyarakat diinterogasi, diancam hingga dibunuh. Itu merupakan sarana dalam penetapan kebijakan politik dari segi aspek paksaan. Sedangkan dari segi aspek konsensus, sarana yang digunakan yaitu ada pendidikan, budaya, dan juga ajaran agama, di mana ini sangat dianggap menguntungkan bagi masyarakat, ya walaupun ada sesuatu hal yang terselubung di dalamnya. Adapun dimensi yang ketiga yaitu kekuasaan positif dan juga negatif, ini merupakan tujuan umum dari orang yang mempengaruhi untuk mengambil ketaatan dan juga menyesuaikan diri terhadap pihak yang akan dia pengaruhi, di mana tujuan kekuasaan positif ini penggunaan sumber-sumber kekuasaan terhadap sesuatu hal yang penting dan juga diharuskan. Dan adapun kekuasaan negatif, di mana
penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah orang lain memperoleh apa yang dia inginkan karena dianggap tidak perlu dan merugikan pihaknya. Ya, contohnya saja seperti halnya lembaga eksekutif di mana Presiden Joko Widodo menerapkan atau merancang undang-undang social distancing di tengah wabah virus COVID-19 ini yang dianggap penting karena dapat memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini. Itu merupakan kekuasaan positif karena penting ya. Sedangkan adanya fraksi-fraksi atau bagian lembaga kecil dari legislatif ini menolak seluruh rancangan undang-undang social distancing yang diajukan oleh Presiden karena dianggap tidak perlu adanya undang-undang social distancing di tengah wabah virus COVID-19 ini. Ya, itulah tadi contoh yang saya berikan mengenai kekuasaan positif dan juga negatif. Adapun yang keempat, yaitu kekuasaan jabatan dan juga pribadi, di mana kekuasaan jabatan seseorang itu memiliki suatu jabatan. Ya, seperti halnya Pak Joko Widodo memiliki kekuasaan jabatan sebagai presiden, Pak Profesor Andi Nusul memiliki kekuasaan jabatan sebagai rektor yang telah dilegitimasi oleh undang-undang. Sedangkan kekuasaan pribadi yaitu kekuasaan yang dimiliki karena adanya kelebihan pada diri pribadi seperti halnya karismatik dan juga pengetahuan. Saya berikan contoh Presiden pertama Insinyur Soekarno di mana letak kekuasaannya itu tidak terletak pada jabatannya yang sebagai presiden, namun terletak pada kepribadiannya yang memiliki wajah karismatik sehingga dapat memberikan kekaguman dan juga ketaatan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Adapun kekuasaan yang kelima yaitu dimensi yang kelima yaitu kekuasaan implisit dan juga kekuasaan eksplisit. Kekuasaan implisit yaitu pengaruh dapat dilihat dan juga dapat dirasakan seperti halnya pengaruh Senat Amerika Serikat di mana tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Adapun kekuasaan eksplisit yaitu pengaruh yang dapat dilihat dan juga dapat dirasakan seperti halnya social distancing ini di mana kita dapat melihat pengaruh baik dari bidang ekonomi yang terpuruk dan dari bidang kesehatan yang mengalami perjuangan perbaikan di wabah COVID-19 ini. Adapun kekuasaan dimensi yang terakhir itu ada kekuasaan langsung dan juga tidak langsung. Kekuasaan langsung itu di mana penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik dengan cara berhubungan langsung dengan pembuat keputusan politik. Ya, seperti halnya pada saat kita melakukan pelanggaran di mana ditilang untuk menghindari pengadilan, sidang, maka kita memilih berhubungan langsung dengan polisi dengan membayar denda